mata kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga yang terhormat Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Dr. Andes Bapak Haris Supratno, dan tak lupa juga kepada dosen mata kuliah yakni Bapak Hanifuddin MAG, dan kepada orang tua serta teman-teman yang lain, semoga berbahagia. Baik, nama saya Tubagus Muhammad Aidil Fitriansah. Saya di sini ingin mempresentasikan yakni ada yang namanya sejarah presentasi. Di mana sejarah presentasi ini, di mana sejarah presentasi ini dalam sejarah presentasi. Sejarah presentasi sudah dimulai sejak tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu presentasi juga dilakukan beberapa storytelling dengan menggunakan media lukisan-lukisan di dinding. Pada perkembangannya di tahun 500 sebelum Masehi, masa Yunani memulai memperkenalkan metode yakni public speaking. Sering digunakan juga oleh pengacara atau politikus. Metode public speaking ini melibatkan lebih banyak audiens dan telah merubah sejarah awal presentasi yang berupa menyampaikan informasi dan sejarah menjadi pencapaian ide yang disertai dengan bukti-bukti kuat untuk memperkuat argumen ide presentasi. Yang kedua, di sini yakni ada namanya pengertian presentasi. Seringkali kita melakukan presentasi, namun apakah definisi presentasi itu? Berdasarkan definisi dari Kamus Oxford, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru, atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Yakni presentasi juga ialah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin sekalian. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis dan kampus. Adapun tujuan dari presentasi tersebut ialah bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, dibawakan oleh wiraniaga untuk memberi informasi yang biasanya dibawakan oleh seorang pakar, atau meyakinkan yang biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Yang ketiga, adapun tujuan presentasi, yakni di mana tujuan presentasi ini ialah terdapat berbagai macam. Yang pertama, menyampaikan informasi. Kedua, meyakinkan pendengar. Ketiga, menghibur pendengar. Keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir, melakukan penjualan. Yakni itulah tujuan presentasi tersebut. Yang selanjutnya adalah cara menyampaikan presentasi yang efektif. Baik, sebelumnya efektifnya sebuah presentasi sangat ditentukan oleh kemampuan si presentator tersebut. Yang pertama, untuk menyampaikan kepada para audiens. Tentu saja setiap presentator memiliki gayanya masing-masing yang bisa mempengaruhi cara menyampaikan presentasi. Dengan tema presentasi bisa mempengaruhi efektif atau tindakannya presentasi tersebut. Berikut ini adalah ada 5 cara menyampaikan presentasi agar presentasi menjadi efektif. 1. Tunjukkan fashion Anda. Yang kedua, mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Yang ketiga, sampaikan dengan singkat dan lugas. Dan keempat, bersikap rileks. Dan terakhir, menggunakan teknologi atau kuasai peralatan Anda. Baik, selanjutnya ialah cara terpilih dan teruji kalimat pembuka. Cara terpilih dan teruji kalimat pembuka presentasi.
Dari banyaknya sekian variasi teknik kalimat pembuka presentasi, bahkan ada satu sumber menyebutkan yang dimana sampai 10 cara untuk melakukannya. 3 cara terpilih dan teruji untuk kalimat pembuka presentasi, yakni yang pertama, membuka dengan pertanyaan. Misalkan contoh, mengapa membuka dengan pertanyaan efektif? Karena reaksi normal kita ketika mendapat pertanyaan adalah berpikir untuk menemukan jawabannya. Yang kedua, membuka dengan cerita. Di mana membuka dengan cerita ini ialah senjata ampuh baik untuk membuka ataupun menutup sebagai isi presentasi. Dan yang ketiga, membuka dengan callback. Yang dimana maksud dari callback ini ialah cara membuka dengan berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi sebelum presentasi. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan kepada audiens. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.